Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Fatur Rahman dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu teknik dari konseling, yaitu SFBC, yang dimana sering kita kenal sebagai konseling yang berfokus pada solusi. Nah, SFBC ini tidak memiliki penemu tunggal sebagaimana teori-teori konseling tradisional. Banyak ahli yang saling memberikan kontribusi pada teori konseling ini. Namun demikian, terdapat beberapa ahli yang dianggap memberikan kontribusi yang paling besar pada teori SFBC ini, sehingga terbentuk menjadi teori yang komprehensif seperti saat ini. Di antara ahli yang menemukan teori ini adalah ada Stephen D. Caesar dan juga Insong Kimber, Michel Weiner, dan Bill O'Handel. Nah, sekitar tahun 1980-an dan 1990-an, D. Caesar, Insong Kimber memberikan kontribusi penting pada perkembangan SFBC ini. Nah, D. Caesar dan Insong Kimber mengembangkan terapi yang dikenal dengan solution focus drift therapy. Nah, D. Caesar adalah orang yang pertama menggunakan teknik Myers-Weston, dan D. Caesar dan Insong Kimber dan rekan-rekannya juga menggunakan pohon keputusan. Nah, decision tree. Nah, untuk menentukan intervensi apa yang digunakan untuk seorang konseling. Nah, para ahli juga memberikan kontribusi dengan menemukan teori konseling yang dikenal dengan solution oriented drift therapy. Nah, pendekatan treatment ini mereka membantu individu untuk berfokus pada tujuan-tujuan yang akan datang, bukan pada masalah-masalah. Nah, selanjutnya, bagaimana hakikat manusia menurut teori SFBC ini? Jadi manusia merupakan makhluk yang sehat, kompeten, dan memiliki kapasitas untuk membangun, merancang, serta mengkonstruksi solusi-solusi sehingga ia tidak terus-menerus berkutat dalam masalah-masalah yang sedang ia hadapi. Manusia tidak terpaku pada masalah, namun lebih baik berfokus pada solusi, bertindak dan mewujudkan solusi yang diinginkan. Maka dari itu, pendapat para ahli bahwa tidaklah penting untuk mengetahui penyebab dari suatu masalah untuk dapat menyelesaikannya, dan bahwa tidak ada hubungan antara masalah-masalah dan solusi. Mungkin itu sedikit pengantar dari saya. Kemudian kita akan masuk pada teknik atau pengaplikasian teknik dari konseling SFBC ini. Berikut adalah videonya. Baik Pak. Salam Nak. Silakan dulu Nak. Ya Pak, terima kasih. Kata ketua kelas saya Pak, Bapak memanggil saya ya? Iya Nak, betul. Bagaimana kabarnya hari ini Nak? Ya, alhamdulillah Pak, baik. Saya dengar kamu juara satu Olimpiade Sains Ekonomi ya? Iya Pak, alhamdulillah, betul. Hebat sekali ya. Selamat ya Nak. Kamu memang anak yang tidak bisa diragukan di bidang ekonomi. Iya Pak, terima kasih. Selain kamu, ada siapa lagi yang juara satu Olimpiade? Ada Ismi Pak, juara 2 kimia, dan ada Agus, juara 2 juga di bidang matematika Pak. Wah, hebat ya. Kapan rencana ikut lagi ke tahap selanjutnya? Pekan depan Pak, lanjut ke provinsi mewakili kabupaten. Bagus sekali ya. Semoga kamu bisa mengharumkan nama Kabupaten Jeneponto, khususnya sekolah SMA 2 Jeneponto. Iya Pak, insya Allah saya akan belajar lebih keras lagi. Ya betul Nak. Di usiamu yang masih muda ini, kamu memang harus selalu banyak belajar dan sering mengikuti kegiatan yang positif seperti ini, agar kamu kelak bisa menjadi orang yang sukses. Memangnya kamu mau jadi apa nanti? Saya mau jadi pengusaha Pak. Wah, hebat ya. Nah, itu di sini.
berusaha, apapun yang kamu impikan itu pasti akan tercapai, nak. Iya Pak, terima kasih. Amin. Bapak doakan semoga kamu sukses nantinya ya. Amin. Oke. Nah, kamu pasti bertanya-tanya mengapa Bapak memanggil kamu ke ruangan BK ini. Iya Pak, saya juga sedikit bingung. Emangnya saya ada salah apa ya Pak? Tidak, nak. Kamu tidak punya salah apa-apa. Cuman tadi saya mendapat informasi dari guru-guru dan kepala sekolah di sekolah ini, katanya akhir-akhir ini kamu sering terlambat ke sekolah. Apa betul seperti itu, nak? Iya sih Pak, betul. Nah, oleh karena itu Bapak ingin bercerita denganmu tentang hal ini. Apakah kamu siap membicarakan hal ini kepada Bapak? Aduh, gimana ya Pak? Sebenarnya saya masih malu membicarakan ini kepada Bapak. Apalagi kalau sampai orang tua saya tahu bahwa saya sering terlambat. Baiklah, Bapak akan merahasiakan hal ini dan tidak menceritakan kepada siapapun, karena ini bagian dari kode etik bimbingan dan konseling. Nah, apakah kamu bersedia membicarakannya kepada Bapak? Baiklah Pak, insyaallah saya bersedia. Oke, baik. Nah, Des, sebelum kita berdiskusi lebih jauh, ada hal yang perlu Bapak sampaikan, bahwa pertemuan ini memiliki prosedur dan tujuan, yakni membantu kamu dalam menemukan solusi dari permasalahan saat ini. Nah, Bapak percaya bahwa kamu memiliki solusi untuk masalahmu sendiri. Hanya saja perlu diperjelas agar solusi itu benar-benar dapat kamu terapkan dalam keseharian kamu. Oleh karena itu, peran Bapak di sini adalah membantu memperjelas solusi-solusi yang akan kamu tempuh untuk menyelesaikan masalahmu. Bagaimana? Iya Pak, tapi saya masih ragu dalam menyelesaikan masalah ini. Iya, nak. Saya mengerti keadaanmu saat ini. Yang terpenting kita mampu menemukan solusi atas permasalahanmu tersebut. Ya Pak, semoga salah satu permasalahan yang saya hadapi ini bisa terselesaikan. Insyaallah, nak. Jika kamu aktif dalam proses konseling ini, tentunya kamu akan dapat menemukan solusimu sendiri dan keluar dari masalah yang kamu hadapi saat ini. Karena Bapak yakin kepada anak Idris sebagai orang yang cerdas, dan kamu harus yakin bahwa semua masalah itu pasti ada jalan keluar. Ya Pak, semoga saja ya Pak bisa saya selesaikan. Nah, selanjutnya sebagai prosedur, layanan ini membutuhkan waktu sekitar 2-3 kali pertemuan dalam waktu 1 pekan. Ya, dalam pertemuan memerlukan waktu 30 menit. Namun semua ini tergantung dari kamu. Jika kamu aktif dan betul-betul mau keluar dari masalahmu, proses ini akan cepat berakhir. Namun jika tidak, maka memerlukan waktu yang cukup lama lagi. Iya Pak, saya siap. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Oke, baiklah. Bapak senang mendengarkan hal ini. Selanjutnya, apa yang ingin kamu ceritakan kepada Bapak hari ini? Baik Pak, akhir-akhir ini saya selalu terlambat datang ke sekolah, sehingga saya biasa malu terhadap guru dan teman-teman saya Pak. Dengan kata lain, kamu tidak percaya diri lagi masuk ke sekolah, begitu? Iya Pak, betul. Apa yang membuat kamu sering terlambat ke sekolah? Saya sering begadang Pak. Setiap malam saya biasa tidur di atas jam 12 malam. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada diri saya, padahal sebelumnya saya selalu cepat tidur dan bangun lebih awal. Jadi kamu merasa bingung mengapa kamu sering terlambat tidur begitu? Iya Pak. Kamu tidak tidur biasanya ngerjain apa, nak? Biasanya main HP sih Pak. Sampai tengah malam begitu? Iya Pak. Apakah ada hal yang penting di HP kamu?
Tidak juga Pak. Saya hanya main sosial media, lihat status dan baca-baca berita terkini. Lalu bagaimana dengan jadwal belajar setiap malam? Saya biasa belajar dari jam 7 sampai jam 10. Setelah itu main HP sampai tengah malam. Apakah yang sudah kamu lakukan untuk tidur lebih awal lagi? Saya sudah berusaha tidur di atas jam 9 Pak, tapi mata saya tidak mau tertutup dan terpaksa saya buka HP sampai tengah malam. Apakah kamu putus asa dengan usaha ini? Iya Pak, dan saya merasa bingung untuk menghilangkan kebiasaan buruk ini. Oke, baik. Nah, Idris, sekarang kamu telah menceritakan masalah yang kamu hadapi mengapa saya terlambat dan solusi yang kamu berikan untuk mengurangi keterlambatan. Tapi kamu masih merasa bingung dan merasa kesulitan dengan hal ini. Nah, apakah kamu merasa puas dengan usaha yang kamu lakukan hingga kamu bisa tidur lebih awal lagi? Belum Pak, saya merasa usaha saya ini sia-sia saja. Baik, Bapak sangat memahami keadaanmu saat ini. Pasti rasanya sulit untuk mengubah kebiasaan ini dan sangat berat keluar dari kebiasaan yang sudah tertanam ini. Lalu apa yang kamu akan lakukan selanjutnya, Mas Idris, dalam mengatasi hal tersebut? Saya ingin betul-betul cepat bangun pagi Pak, seperti dulu dan tidak terlambat lagi. Sekarang Bapak akan mengajukan pertanyaan yang aneh. Nah, Idris akan berimajinasi sejenak tentang sebuah keajaiban. Nah, bayangkan setelah kita berbicara dari ruangan ini, kamu akan kembali ke rumahmu. Malam pun tiba dan kamu menemukan HP di kamar kamu itu menyala seperti cahaya bulan. Setelah menyentuh HP kamu, keajaiban terjadi dan masalah kamu sekarang ini terpecahkan. Karena terjadi tiba-tiba, kamu akan menyadari bahwa terjadi keajaiban pada dirimu. Agar kamu mengetahui bahwa keajaiban ini terjadi, apa yang kamu rasa berbeda dalam dirimu yang menjadi tanda bahwa masalah ini telah dipecahkan? Saya tidak tahu Pak. Yang pastinya jika keajaiban itu datang, saya tidak terbebani lagi karena mampu keluar dari kebiasaan buruk saya, dan saya tidak terlambat lagi seperti dulu. Oke, jadi ada dua hal yang kamu inginkan jika terjadi keajaiban itu, yaitu ingin keluar dari kebiasaan burukmu, selalu tidur di atas jam 12 malam, dan tidak ingin terlambat lagi seperti dulu. Iya Pak, betul. Kamu sudah menyebutkan dua keajaiban yang ingin kamu capai dalam proses ini. Sekarang coba kamu ceritakan saat-saat di bagian-bagian dari keajaiban ini pernah terjadi, yaitu saat-saat di mana kamu datang tepat waktu ke sekolah. Pernah Pak. Kapan terakhir kamu datang tepat waktu ke sekolah? Senin yang lalu Pak. Apa yang kamu lakukan sehingga kamu datang tepat waktu? Saya bangun lebih awal. Apakah ada yang membangunkanmu atau bangun sendiri? Tidak Pak, saya bangun sendiri karena waktu itu saya cepat tidur. Apa yang membuatmu cepat tidur itu, nak? Malam itu HP saya dipinjam oleh adik saya Pak, sehingga saya tidak punya kesempatan untuk memegang HP dan memilih untuk tidur. Oh iya, dengan tidak memegang HP, kamu bisa tidur lebih awal ya? Mungkin seperti itu Pak. Baik, apakah kamu bisa dalam satu hari kamu tidak memegang HP? Bisa. Kapan kamu bisa untuk dalam sehari itu tidak memegang HP? Saya kira malam ini juga Pak, saya akan mencoba tidak memegang HP malam ini. Sekali nak, Papa suka dengan semangatmu ini. Jadi
Nah, Idris, dalam pertemuan kita kali ini Bapak dapat menyimpulkan ada dua hal yang kamu capai, yaitu ingin keluar dari kebiasaan burukmu, dan hal ini tidur di atas jam 12 malam, dan kedua, kamu tidak ingin terlambat lagi ke sekolah. Nah, kamu punya solusi saat ini untuk tidur lebih awal dengan tidak memegang HP dalam sehari ini. Nah, apakah betul begitu, nak? Iya Pak, betul. Nah, baik. Rencana yang baik. Bapak yakin kamu bisa melakukan hal ini dengan baik karena kamu sendiri mampu merencanakan hal ini pun dengan baik. Iya Pak, insya Allah. Baik, sebelum kita jeda pertemuan ini, apa masih ada yang Bapak perlu ketahui dari kamu, nak? Saya rasa sudah cukup. Baik. Kapan kita bisa bertemu untuk mendengar kemajuan kamu setelah proses konseling ini? Bisa hari Rabu Pak. Jam berapa, nak? Jam istirahat. Oke, baik. Jika kita akan bertemu hari Rabu jam 9.30 ya, jam istirahat, oke? Nah, senang berdiskusi dengan Nona Idris. Bapak sangat terkesan dengan solusi yang kamu buat untuk dirimu. Baik Pak. Begitu saya permisi ya Pak. Nah, Nona, sampai ketemu hari Rabu ya, jam istirahat. Baik Pak. Begitu saya. Assalamualaikum. Salam, nak. Silakan duduk. Apa kabar hari ini, nak? Sepertinya kamu begitu ceria hari ini. Iya Pak, alhamdulillah. Saya kemarin juara 2 Olimpiade Sains dan akan melanjutkan ke tingkat nasional. Alhamdulillah, dan biasa, nak. Perjuangan kamu, semoga kamu bisa juara lagi dan membawa nama baik sekolah kita ini. Iya Pak, terima kasih. Oke. Bagaimana? Apakah sudah siap untuk sesi konseling kali ini? Iya Pak, saya siap. Bagus. Apakah kamu telah melakukan apa yang kamu katakan kepada Bapak dalam pertemuan sebelumnya? Iya Pak, dan alhamdulillah saya tidur lebih awal lagi dan tidak terlambat ke sekolah lagi. Baik. Dari hasil pertemuan kita kemarin, apakah kamu terlambat tidur lagi setelah tidak memegang HP seharian? Iya Pak. Alhamdulillah, Bapak senang mendengarkan hal ini, nak. Apakah bangun pagi itu kamu lakukan sendiri? Iya Pak, kadang-kadang juga dibantu oleh orang tua. Lalu apa lagi? Alarm dan azan subuh Pak. Alhamdulillah, kemarin saya juga ketemu wali kelas kamu, Ibu Diana. Katanya kamu sudah tidak terlambat lagi masuk ke kelas. Iya Pak, alhamdulillah kalau begitu. Dari pertemuan yang lalu, apakah kamu puas dengan usaha yang kamu kerjakan selama pertemuan kita yang lalu? Kalau diukur dengan skala 10, antara 10 menunjukkan kamu yang sangat puas, dan skala 1 itu kamu sangat tidak puas. Nah, kamu berada di skala berapa, nak? Saya rasa di skala 8 Pak. Bagus sekali, nak Idris. Berarti kamu puas dengan usahamu, dan itu menunjukkan keyakinan kamu untuk melanjutkan kemajuan kamu, untuk betul-betul ingin menghilangkan kebiasaan buruk kamu sebelumnya. Apakah kamu akan terbiasa dengan kebiasaan yang kamu bangun saat ini ke depannya? Ya Pak, saya yakin dengan hal ini dan hanya perlu berusaha lebih keras lagi untuk mendisiplinkan diri. Baik, dengan kata lain, dengan melakukan hal ini yang sedikit berbeda, kamu mampu melakukan perubahan yang sangat signifikan terhadap hidupmu, yang artinya kamu bisa menyelesaikan masalahmu. Begitu ya? Iya Pak, yang tadinya saya sangat khawatir tidak bisa mengubah kebiasaan buruk saya ini. Bagus sekali, nak. Kamu sudah membuat kemajuan yang signifikan. Meski target kita belum tercapai semuanya, namun dengan melanjutkan apa yang sudah berhasil kamu lakukan, insya Allah dalam waktu dekat target itu akan tercapai. Agar kita mendapat melihat kemajuan ini secara jelas dengan skala 8, ini merupakan kemajuan yang sangat baik. Iya Pak, terima kasih. Oke, sekarang kamu berada di skala 8. Jika
saja keadaan menjadi lebih baik, katakanlah kamu berada di posisi 10. Nah, hal ini berbeda. Apa yang akan terjadi? Dengan disiplin dan manajemen waktu dengan baik, agar semua waktu saya dapat saya gunakan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kamu melakukannya, nak? Iya Pak, saya akan membuat daftar kegiatan setiap harinya Pak, dan semua harus tuntas dengan waktu yang saya miliki. Saya mau menyetel alarm setiap pagi dan bangun sholat subuh agar menjadi orang yang disiplin waktu. Kapan kamu ingin melakukannya, nak? Sepertinya saya akan melakukannya minggu ini Pak. Siapa yang akan membantumu dalam perencanaan ini? Saya akan meminta bantuan kepada teman saya Pak, untuk meminta sarannya mengenai perencanaan waktu baik agar bisa disiplin. Jadi kamu akan meminta bantuan ke temanmu. Iya Pak. Jadi Bapak katakan untuk mencapai skala 10, kamu akan membuat perencanaan waktu dengan meminta saran dari teman-temanmu yang kamu anggap sebagai orang yang disiplin di sekolah kita ini. Nah, dan kamu akan selalu menyetel alarm setiap pagi agar kamu bisa bangun pagi dan sholat subuh. Nah, kapan perencanaan ini akan selesai? 3 hari ke depan Pak. Dalam bentuk apa perencanaan waktu yang akan kamu buat? Dengan menuliskan setiap kegiatan saya di papan tulis Pak. Saya rasa itu ide yang sangat bagus ya, nak. Dengan melihat keberhasilanmu pada pertemuan ini, Bapak yakin kamu bisa mencapai target kamu, asalkan kamu tetap konsisten membiasakan hal yang baik ini. Sebelum kita tutup sesi ini, apakah masih ada hal yang Bapak perlu ketahui dari kamu? Yang jelas hari ini saya sudah bisa menghilangkan sedikit demi sedikit kebiasaan buruk saya Pak, dan belajar lagi disiplin waktu untuk mencapai perubahan yang lebih baik lagi. Itu sudah pasti, nak. Perubahan kecil yang kita lakukan akan berdampak besar kepada kehidupan kita. Saya sangat senang dengan semangat ini, nak. Iya Pak, saya juga sudah mulai lega dengan keadaan saat ini. Oke. Sebelum kita tutup pada sesi ini, saya ingin menyampaikan bahwa kita sudah berada pada sesi yang terakhir. Namun sebelumnya Bapak senang sekali dengan melihat kemajuan kamu pasca pertemuan sebelumnya. Ini sangat berarti bagi kehidupanmu. Kamu juga mampu keluar dari masalahmu, yaitu sudah mampu tidur lebih awal dan bangun lebih cepat dan datang ke sekolah dengan tidak terlambat lagi. Sesuai dengan rencana kamu tadi, kamu ingin melanjutkan kemajuanmu ke tingkat 10 atau skala 10 dengan membuat perencanaan waktu yang ditulis di papan tulis, dengan meminta saran kepada teman-teman mengenai perencanaan kamu yang baik dan tepat waktu bagi kamu. Nah, dan kamu juga ingin menyetel alarm setiap pagi agar kamu tetap konsisten dengan kebiasaan kamu. Bapak ingin kamu amati segala perubahan yang terjadi dalam diri kamu setelah kamu tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Nah, dengan mencatat segala perubahan yang terjadi, kita dapat melihat kemajuan apa lagi yang akan kamu capai. Iya Pak, saya akan melakukannya. Baik, sampai ketemu minggu depan ya, nak. Iya Pak. Kalau itu saya permisi ya Pak. Baik, nak. Hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.